Ekspedisi. Halo, selamat malam sahabat Sultan. Masih tentang Muhammad Gibran, bocah 14 tahun yang hilang di Gunung Guntur. Seperti yang tayangan video tadi, ada beberapa misteri terkait dengan peristiwa ini. Nah, salah satunya dari yang pertama, mungkin ini yang agak vital ya, misteri Curug Koneng. Karena Curug Cikoneng. Karena pada waktu Gibran dari tenda, seperti ada orang yang memanggil, dia turun ke bawah, disitulah dia hilangnya. Nah, disitu juga sebetulnya dia teringat untuk pulang, Bang. Tetapi kan dia teriak, ini pengakuan Gibran ya, dia teriak minta tolong, tapi terasa mulutnya itu terpol. Sebetulnya, Abang Sultan, Curug Cikoneng ini apa sebetulnya? Oke, sahabat Sultan, jumpa lagi dengan kita dalam Bincang Sultan. Nah, kita masih lanjut ya cerita tentang misteri Gunung Guntur, hilangnya para pendaki gunung di Gunung Guntur, Kabupaten Garut, termasuk Gibran yang baru-baru ini baru ditemukan ya, setelah 5 hari. Nah, Curug Cikoneng. Jadi setiap pendaki yang hilang di Gunung Guntur hampir pasti ditemukan di areal Curug Cikoneng. Curug Cikoneng. Sudah 3 ya? Ya. Sudah 3. Jadi karena beberapa 20 tahun terakhir atau belasan tahun terakhir itu ada 3 orang yang hilang di Gunung Guntur sebetulnya kan? Ya. Selain yang baru terjadi di Muhammad Gibran Rashid, kemudian Afrizal ya. Ya. Dan sebelumnya ada lagi. Tapi yang 2 sebelumnya Ya. ditemukan pakai celana dalam aja dia. Iya, karena itu kan mereka kencing sembarangan. Woi. Jadi kalau kencing Gitu ya? sembarangan hilang, ditemukannya pasti setengah telanjang. Gitu. Nah, dari semua pendaki yang hilang ditemukan di area Curug Cikoneng itu, mereka kan pasti menemukan minum kan, selalu minum. Jadi di dalam alam sebelah Alam gaib ini. alam gaib ini kan mereka selalu minum di sumber air atau kulah gitu, yang airnya berwarna kuning tapi jernih kan? Ya. Kan gitu. Ya, Enggak? betul. Nah, artinya Curug Cikoneng itu kan, curug itu kan pancuran, curug itu Curug air itu terjun, pancuran. air terjun. Kenapa disebut Cikoneng? Cikoneng itu kan Ci itu artinya air, ya kan? Koneng itu kan kuning. Apa hubungannya dengan sumber air yang berwarna kuning tapi jernih di alam sebelah dengan nama Curug Cikoneng ini? Nah, ini nggak ada di internet ini. Oh, nggak bakalan ada. Nggak bakalan ada. Berdasarkan Abang sudah ke sana. Iya, jadi hasil penerawangan batin dan kunjungan saya ke alam sana seperti itulah kira-kira kenapa dinamain Curug Cikoneng, karena memang di areal situ di dalamnya juga ada kayak katakanlah sumber air yang airnya berwarna kuning tapi jernih, kan itu yang suka diminum oleh para pendaki yang hilang kan mereka minum air di sumber di air itu. Tapi warna kuning dan jernih ini gimana itu ya? Aneh. Kenapa warna kuning, Bang? Iya, memang mungkin airnya warna kuning. Konturnya ya? Konturnya, ya. Jadi Curug Cikoneng ini kan kalau bahasa saya kan kalau dianggap portal-portal batas antara alam manusia dengan alam gaib yang ada di Gunung Guntur. Jadi gerbangnya ya? Jadi gerbangnya. Jadi kayak kota Tenggelang ya? Ya, terlepas mereka ini kemudian sempat dibawa kemana dulu, kan ditemukannya di area situ. Ya. Di depan gerbangnya antara alam manusia dan alam gaib. Alam gaib. Jadi Gibran ini kan ditemukan di areal situ kan oleh juru kunci lah. Betul. Pak Ade Lijen ya. Ya, ya. Ya, Pak Ade Lijen itu salah satu kuncen di Gunung Guntur. Padahal kan tim SAR dan warga masyarakat, ada ormas apa segala macam
mencari itu kan di areal pos 3 itu sekitar radius 1,5 kilometer kan. Kanan kiri kira-kira jaraknya di ya. situ dan bolak-balik juga di sini tapi nggak ketemu. Betul, pada waktu hari pertama udah disisir. Udah disisir terus, mereka kan tidak jauh lah nyarinya, hanya di situ-situ aja kan. Nah, Radius 1,5 kilometer lah. Nah, kenapa nggak ketemu nih? Tapi kemudian setelah Kuncen dia katanya bertawasul, kemudian ada ritualnya dia lah. ya, ya. Barulah si Kuncen ini yang menemukan Gibran dalam keadaan lemes lah. Kira-kira begitu karena sudah 5-6 hari tidak masuk di akal kita. Iya, Udah disisir tapi nggak ketemu, tapi ditemukan di tempat situ juga gitu. dan oleh Kuncen gitu kan. Jadi kan kita nggak bisa meremehkan hal-hal gaib ini. Nah, Iya kan? Kenapa yang bisa menemukan itu kok Kuncen dengan ritual-ritual tertentu kan? Tentu kan si Kuncen ini kan sudah memiliki dia menguasai teritorial. ya menguasai juga. teritorial secara alam manusia. Dia juga memiliki pengetahuan tentang teritorial alam gaib yang Teritorial di alam sana. gaib yang ada di sana. Dia juga sudah biasa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang di alam sebelah kan. Makanya dia tahu nih caranya gimana cara mengembalikan orang yang hilang kan kira-kira begitu. Nah, mengapa Gibran pada waktu itu dia yang berada di Curug Cikoneng ya waktu awal hilangnya itu, dia itu ingin teriak Pak, tapi nggak bisa, terasa mulutnya terkunci. Kenapa bisa seperti itu? Kan ini kalau posisinya sudah seperti itu kan dia kan sudah dipanggil duluan kan. Betul. Ada yang manggil. Ada yang manggil. Kemudian dia keluar, Turun. nyari, mungkin ketemu, dia nanya, Oh. ya kan? Kenapa nih? Ini kan, kenapa aku dipanggil? Terus siapa yang manggil? Gitu kan? Itu kan sebuah pantangan juga sebetulnya kan. Ya, Nah, yang ketika dia sudah masuk ke bentar, Pak. ranah tersebut, Ah. ya kan? Otomatis alamnya itu sudah setengah-setengah ini. Yang manggil ini bangsa jin ya? Ya bangsa jin. Oh. Ya kan, yang bangsa jin bukan manusia. Ya, ya. Kan sudah pada posisi tidak lagi di alam manusia, jadi dia mau teriak pun percuma. Oh. Ya sama dengan orang kena erup-erup itu kan. Ya, betul. Ya kan? Aku Kita sering teriak itu. juga nggak bisa karena kan Rap. itu kan udah ada antara dimensinya antara dimensi manusia dan dimensi alam gaib kan di tengah-tengah, jadi Betul. udah susah. Seperti kayak rap-rap itu. Iya, kurang lebih seperti itulah kira-kira. Gitu. Nah, tidak ada malam yang Gibran rasakan, yang terasa siang terus. Selama Kemudian 5 hari ya. selama 5 hari itu, dan juga dia tidak merasa lapar dan tidak merasa haus walaupun dia makan. Iya. Nah, bagaimana sesungguhnya ini siklus waktu yang ada di alam gaib? Apalagi ditambah, saya lupa nanti menyampaikan, itu dia berasa cepat sekali kok. Walaupun udah 5 hari, tapi dia berasa cepat. Ya kan seperti yang pernah kita bahas di episode yang lain tentang perbedaan alam waktu antara alam manusia dan alam gaib di sana kan kita udah pernah bahas kan, saya udah pernah bilang bahwa di sana nggak ada siang nggak ada malam, ya kan? Di alam gaib. Jadi di alam gaib itu waktunya itu hampir sama lah. Jadi seperti apa waktu asar menuju maghrib. Jadi tidak tengah hari, tidak juga gelap. Oke. Gitu loh. Afternoon, Ya, kira-kira begitu. sebelum maghrib lah. Ya. Jadi kan masih terang nih, gitu. Nah, kenapa nggak ada siang nggak ada malam? Kan yang membuat siang dan malam itu kan ada siklus perputaran poros bumi kan. Jadi ketika Nah, masuk akal. ketika kita siang putarannya siang itu ketika matahari mulai timbul ya kan, otomatis dia siang kan. Ya. Nah, ketika pergeseran waktu kemudian matahari mulai tenggelam, dia menjadi malam kan. Namun itulah bulan. Kalau di sana di alam gaib itu nggak ada bulan, nggak ada matahari ya, jadi nggak ada siang, nggak ada malam. Tidak ada poros bumi. Iya, tidak ada poros bumi yang berputar kan. Oh. Karena tidak ada di dimensi kehidupan manusia, tidak ada di dimensi alam semesta, tidak di dimensi makrokosmos kan. Kehidupan di sana kan kabar di alam gaib itu kan lebih panjang. Nah, Gibran itu merasa seolah-olah walaupun udah 5 hari, dia hanya beberapa jam saja terpisah dari kawan-kawannya. Oh iya, karena kan di sana kan kita nggak tahu siang dan malam, karena kita nggak terbiasa. Mana siang malam. Sebenarnya mungkin di sana sudah berhari-hari kan. Betul. Tapi karena tidak ada apa namanya perbedaan waktu siang dan malam, jadi kan nggak kerasa. Begitu. Oh, tapi Gibran juga tidak merasa lapar haus itu gimana Bang penjelasannya Bang?
selama 5 hari loh. Tidak ada rasa haus dan tidak lapar, tetapi fisik itu lemah ketika dia masuk ke alam manusia, kan gitu. Iya. Oke? Ah, Karena begitu kita terpesat di dalam alam gaib, Alam gaib. kan mau nggak mau nih Gibran ini boleh dikatakan tersesat di alam gaib lah, kan gitu. Nah, kan yang di dalam alam gaib itu kan yang hidup itu kan ruhwan. Oke. Jiwanya Gibran kan yang Ya. berinteraksi dengan nenek-nenek, yang berinteraksi dengan beberapa makhluk yang berbaju putih itu, kemudian yang berinteraksi dengan perempuan yang berbaju merah itu, ya kan itu kan ruhwannya. Nah, yang hidup di alam sana itu kan ruhwan. Ruhwannya Gibran ini atau jiwanya dia. Oh. Nah, kalau jiwa ini kan nggak kenal lapar Nggak kenal hausnya, haus. Oke. apa namanya, makanan alam dunia ya. Ya, Tetapi ketika Dia dia kembali. melihat, dia tetap kan walaupun dia bersifat ruhwan, nemu air kan pengen minum juga kan gitu kan, Ya. kan gitu. Jadi dia tetap bisa bertahan. Nah, kalau dia terlalu lama kan ini kan kita bicara batas kemampuan survivalnya Betul. raga Kita masuk hidup ke kan. di alam Nah, kalau gaib. dia kelamaan kan Bisa lewat mungkin nggak, kan Bang? bisa meninggal juga karena kan secara fisik kan fisiknya sudah tidak punya lagi ini, sudah tidak punya lagi energi kan. Nah, makanya Gibran pun keluar dalam keadaan 5 hari itu. dalam Kalau di dalam kan dia baik-baik aja kan. Iya, dia Ya, merasa tapi fine begitu aja. keluar kan badannya lemas karena fisiknya sudah nggak mampu 5 hari nggak makan itu. Kan fisik yang butuh makanan, Iya, jadi nutrisi. boleh dikatakan kayak orang kesurupan ya, analoginya ya. Enggak dong, beda dengan orang kesurupan. Enggak, orang kesurupan itu kan dia nggak sadar untuk berbuat Ya. apapun. Kayak misalkan Kang Hasan Mm-mm. dalam episode sebelumnya gitu kan, tetapi setelah itu begitu dia sadar, ngilunya minta ampun gitu kan badan. Oh iya, tapi kan ini kan berbeda lah. Kalau orang kesurupan itu kan raga kita dimasuki oleh makhluk lain, Makhluk lain. ya kan. Sementara si ruhwan kita bisa tetap ditekan ada di dalam atau dia keluar kan, Iya. kan gitu. Nah, tapi kalau kita masuk ke alam gaib itu yang berinteraksi sosial, ya kan, kalau dianggap ini interaksi sosial antara manusia dengan Dengan jin. ya kan, ya ruhwannya si orang tersebut kan bukan fisiknya. Oh, artinya itulah sebagai penjelas Bang ya, mengapa Gibran mengaku dia merasa tidak sepi di sana. Selalu ada orang lain yang dia berinteraksi di luar yang 5 orang yang Ya. bukan makanan itu tadi ya. Ya, Oh, ya karena kan di Gunung Guntur itu kan sama dengan di Kota Ganggelang atau di Puncak Panik kan, di situ kan ada sebuah kota gaib kan. Sebuah kota jin lah, kota jin yang ada di sana. Jadi pasti ramai, pasti ramai. Ya, itu tadi kan, kalau misalkan kita bisa gambarkan Abang pada episode sebelumnya itu dia adalah sebuah kota ya. Iya. Ada kota di situ. Mungkin Abang bisa gambarkan Bang berdasarkan rohan Abang yang sudah ke sana. Ya, Seperti apa sih sebenarnya? Ada pasar, ada bank, ada tukang parkir misalkan, atau apalah. Kita kepo nih, betul. ya sama aja. Kalau di sana juga kan sama seperti kehidupan manusia alam gaib itu kan. Contoh, Ya, yang Abang lihat iya sama aja seperti ada gedung-gedung, ada rumah-rumah orang, ada pasar. bertingkat. Ya, ada yang bertingkat, ada yang tidak. Ya normal aja. Cuman kan bentuk rumahnya beda dengan rumah kita kan, gitu aja. Gimana Kalau bentuk kita kan rumahnya di bentuknya sana? ada yang minimalis, ada yang Eropa klasik, ada klasik modern. Kalau di sana kan semua rumahnya bentuknya klasik kan gitu. Klasik, Iya, semua Dari bentuk kayu. bangunannya klasik. kayu, beton. Yang enggak juga dari kayu. Oh. Ya seperti bangunan klasik aja. Oke, kira-kira di abad ke-17, 18, Ya abad-abad seperti itulah ya. abad 15, 14 lah, zaman-zaman itu lah. Ah, orang-orang yang ada di sana juga itu pakainya baju apa? Makhluk-makhluk. Pakaiannya, Ya, bangsa jin yang ada di Gunung Guntur ini. pakaian di sana ya seperti orang-orang pada zaman dulu seperti itu. Pada zaman-zaman tahun itulah, tahun 14, 15, yang nggak ada celana jeans sama jaket begini lah yang pasti kan. Ah, Kalau lebih mirip sih, mungkin lebih mirip orang-orang kalau pernah, ini bukan halu ya, pernah nonton film Aladin ya, kira-kira seperti itulah. Oh, gitu. Kalau kita bicara Timur Tengah kan, Timur Tengah sekarang juga pakaiannya nggak begitu kan. oh. Iya kan? Ini kan sebuah alam gaib atau bangsa jin yang ada di Nusantara, tentu juga masa dia mengikuti Loh, kalau alam jin kan nggak cerita di Nusantara, di Eropa, mau di Sama. Timur Tengah sama aja. oh, Sama aja, passionnya mereka kan begitu. Yang cewek mungkin pakai apa namanya? Ada burkat,
atau ya ada yang pada mahkota? Nggak ada ya? Nggak pakai begitu, nggak pakai cadar lah. Gini, kalau kita bicara alam gaib itu dimensinya, walaupun kita di dunia ini di sini adalah Indonesia, Nusantara, di sana Gunung Kuntur, di sini Gunung Manik, di sana ada Jepang, ada China, ada Timur Tengah, ada Amerika, ya kan? Kan belum tentu areal itu di sini juga Indonesia, di sana Amerika, kan bukan. Bisa jadi, ya kan? Mereka nggak ada teritori ya? Nggak ada teritori, maksudnya teritorinya ada. Iya, kan? ya, maksudnya areal dan teritori itu tetap ada, tapi kan tidak sama dimensinya dengan manusia. Nggak sama dimensinya. Apakah ini jin Timur Tengah ya kan dengan jin sini itu jaraknya sama antara kita ke Timur Tengah, kan nggak begitu. Karena dimensinya kan beda. Dimensinya beda gitu. Nggak bisa kita persamakan begitu. Di sana berdasarkan juga penelusuran abang, ya, penelusuran alam gaib ini, banyak nggak demit? Bangsa putih, anak lah, genderuwo lah, pocong lah, apalah. Nah, ini yang menarik ini. Jadi, alamnya mereka itu kan tidak hidup di alam gaib. Maksudnya bukan hidup di alam gaib ya. Mereka itu ada di alam gaib, tapi tidak ada di areal atau kota alam gaib. Misalkan di kota jin apa, kerajaan jin apa. Mereka kan tidak hidup di situ. Mereka tidak hidup di situ. Mereka ini orang pinggiran ya? Bukan orang pinggiran. Jadi gini, antara 3 dimensi kehidupan alam manusia dan 4 dimensi kehidupan alam gaib, itu kan ada alam ruh kan? Ya. Iya kan? Alam ruh sama lah kalau kita mati ini meninggal kan, di alam kubur itu kan alam ruh kan, sebelum kita masuk ke alam barzah. Alam barzah itu kan ada alam penantian lah misalnya gitu. Alam kan? transisi. Alam transisi. Nah, mereka ini kan dimensinya kan ada di situ. Ada di situ ya. Ya. Kalau mau diperumpamakan mungkin seperti di portal, di batasnya antara kehidupan alam gaib dan alam manusia, ya kan? Itu kan ada satu alam tersendiri tuh. Nah, tempat-tempat ruh gentayangan itu kan. Nah, ruh gentayangan itu kan dia tidak ada di alam manusia, juga tidak ada di alam gaib. Maksudnya alam gaib itu alamnya alam gaib juga, ya kan? Ya. Tapi bukan ada di kota tempat kehidupannya alam jin. Bukan. Di luar itu. Di luar itu. Iya. Jadi kemarin abang nggak ketemu ya sama mereka ya? Kalau mau ketemu mereka mah di sini juga banyak. Mau ngapain sampai jauh-jauh ke sana kan gitu? Iya kan? Iya. Ya kan, nggak usah ke sana. Pasti ada lah. Ada genderuwo di gunung itu kan, ada genderuwonya, ada ya. Buto ijonya ada, ya kan? Kuntilanaknya juga ada kan. Tapi kan kita nggak ngurusin yang begituan lah. Terakhir, bagaimana kehidupan bangsa jin di sana itu? Kan juga banyak bangsa jin juga yang berperang antar mereka. Kalau di sana itu relatif adem atau semi panas, suhu politiknya misalkan. Enggak lah, kemarin itu gimana? Kebetulan lagi nggak dalam keadaan perang. Oh gitu? Enggak, lagi biasa aja. Jadi kan kehidupan di sana kan sama aja sebenarnya dengan manusia kan. Ada yang bekerja, ya kan? Ada yang mengabdi di kerajaan, ada yang mengabdi di tempat gubernuran gitu lah kira-kira. Kan ada penguasanya juga, macam-macam kehidupan mereka itu. Gitu. Tapi kemarin tuh abang masuk ke pusat kotanya ya? Iya. Masuk. Kayaknya mungkin pembicaraan kita ini belum tuntas ya. Jadi kalau kita masih tuntas, kepo kita ini, masih ada lagi yang sahabat harus dibahas tentang misteri Gunung Guntur dan misteri hilangnya para pendaki di Gunung Guntur. Nah, kita akan coba untuk melanjutkan di episode berikutnya ya. Selamat malam, salam ekspedisi Sultan.